Pada penelitian kali ini, tim mengangkat judul Transformasi Sistem Kekerabatan Dalihan Natolu terhadap perubahan nilai dan etika pada masyarakat Batak Toba di Kota Medan, dengan memfokuskan 3 pembahasan utama. Yang pertama, sistem kekerabatan Dalihan Natolu diterapkan dalam masyarakat Batak Toba. Yang kedua, perubahan penerapan sistem Dalihan Natolu dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. Yang terakhir, ketiga, faktor yang mempengaruhi perubahan nilai dan etika dalam sistem Dalihan Natolu di masyarakat Batak Toba saat ini. Masyarakat Batak Toba juga memiliki falsafah kebudayaan yang disebut dengan Dalihan Natolu, yang berarti 3 batu yang menopang sebuah tungku. Agar tungku tersebut dapat berdiri dengan seimbang, tungku tersebut digunakan sebagai alat untuk memasak oleh orang Batak yang berada di kampung pada zaman dahulu. Namun, maksud Dalihan Natolu sebagai falsafah dalam budaya Batak Toba ialah hubungan sosial atau sistem kekerabatan yang terdiri dari 3 peran fungsional, yaitu hula-hula, dongan tubuh, dan boru. Hula-hula adalah keluarga laki-laki dari pihak istri yang kedudukannya paling tinggi dan paling dihormati dalam sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba. Karena hula-hula dianggap sebagai sumber berkat, oleh karena itu poin pertama dari Dalihan Natolu berbunyi Somba Mar Hula-hula, yang artinya menghormati hula-hula. Dalam pesta pernikahan adat Batak, pihak keluarga yang menjadi hula-hula adalah mertua laki-laki atau simatua, saudara laki-laki dari istri, paman dari istri, dan keluarga laki-laki yang semarga dengan istri. Kemudian poin kedua dari Dalihan Natolu berbunyi Manat Mardongan Tubuh, yang artinya berhati-hati menjaga persaudaraan semarga agar terhindar dari konflik. Dongan Tubuh adalah kelompok masyarakat Batak Toba yang berada dalam satu rumpun marga yang sama. Dongan tubuh memiliki posisi yang setara atau sejajar antara satu sama lain. Yang menjadi dongan tubuh adalah saudara kandung, saudara semarga, saudara satu kampung, dan saudara sepadan marga. Poin Dalihan Natolu yang ketiga berbunyi Elek Marboro, yang berarti bersikap lemah lembut kepada perempuan dan disertai dengan rasa sayang. Tugas boru dalam acara adat adalah sebagai pembantu bagi hula-hula, baik secara materi maupun tenaga. Yang termasuk golongan boru adalah menantu laki-laki atau hela, saudara perempuan saudara atau ito, dan keponakan perempuan atau bere. Penerapan Dalihan Natolu dapat dilihat pada hampir setiap acara adat Batak Toba, seperti pada acara pernikahan, acara kematian, dan acara kelahiran. Pada dasarnya, seorang laki-laki suku Batak Toba dapat berada dalam 3 peran Dalihan Natolu, tergantung saat mengikuti acara adat apa dan datang dari pihak mana. Saat melangsungkan pesta pernikahan adat perempuan, maka perannya sebagai hula-hula. Saat menghadiri acara adat dari teman semarga, maka perannya sebagai dongan tubuh. Saat mengikuti acara adat dari pihak istri, maka perannya sebagai boru. Dalihan Natolu merupakan pedoman orang Batak Toba dalam bersikap dan memposisikan diri pada sebuah acara adat. Maka dari itu, sebagai orang Batak Toba harus bisa memahami makna dari Dalihan Natolu dan mengerti bagaimana penerapannya pada kegiatan adat, agar kebudayaan tersebut dapat tetap terjaga dan tidak luntur tergerus oleh zaman.
Sistem Dalihan Natolu yang telah lama menjadi pedoman sosial masyarakat Batak Toba, kini telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Jika dahulunya sistem ini diterapkan secara ketat dalam kehidupan sosial, kini penerapannya mulai mengalami pergeseran akibat faktor modernisasi, urbanisasi, dan kondisi ekonomi. Dalam masyarakat Batak Toba, setiap individu memahami peran mereka dalam struktur hula-hula dengan tubuh dan boro. Namun saat ini, generasi muda mulai mengalami kesulitan dalam memahami dan menjalankan peran mereka dalam adat. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya keterlibatan orang tua dalam mengajarkan nilai-nilai adat serta perubahan pola interaksi sosial yang lebih individualis, terutama di perkotaan. Faktor ekonomi juga turut mempengaruhi perubahan dalam penerapan Dalihan Natolu. Pelaksanaan adat Batak seperti pesta pernikahan, kematian, dan acara adat lainnya seringkali membutuhkan biaya besar. Dalam masyarakat modern, banyak keluarga yang tidak lagi mampu mengeluarkan biaya besar untuk menjalankan adat secara penuh, sehingga memilih untuk menyederhanakan atau bahkan mengurangi keterlibatan mereka dalam acara adat. Jika pada masa lalu adat dijunjung tinggi tanpa mempertimbangkan aspek finansial, kini faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pelaksanaan Dalihan Natolu. Beberapa keluarga lebih memilih mengalokasikan dana mereka untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesejahteraan keluarga dibandingkan dengan mengutamakan pelaksanaan adat.